Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, Mitsubishi Expander edisi terbaru telah dirilis dan telah banyak direview oleh beberapa konten kreator untuk disampaikan kepada kalian semua calon pembeli mobil segmen keluarga, yang tentu mobil itu akan menggebrak dan tentu menjadi ancaman terberat buat Avanza dan Xenia CS. Nah, selain itu, di waktu yang bersamaan, Mitsubishi Expander Cross pun dirilis dengan perubahan yang cukup mayor pada bagian interior. Nah, untuk pada bagian eksteriornya hanya ada sedikit perubahan pada mobil ini, di mana pada bagian grill depannya mobil ini dibuat dengan dominan warna hitam. Bahkan termasuk untuk garis dynamic shield-nya ini ya tetap warna chrome sih ya. Yang dominan adalah adanya warna hitam pada bagian grill depannya. Nah, ini tentu menjadikan mobil ini kelihatan lebih tangguh dan lebih kokoh kalau kita lihat dari tampilan depan. Nah, untuk bagian front undergarnish-nya tetap sama, untuk bahkan velgnya masih menggunakan velg dengan model dan motif yang sama dari edisi sebelumnya, lampunya juga masih sama. Lalu kemudian untuk over fendernya masih sama, untuk spionnya termasuk roof railnya itu masih sama dengan edisi Expander Cross yang ada sebelumnya. Nah, dari samping nih kalau kita lihat si Mitsubishi Expander tetap nggak ada perubahan, bahkan kalau kita lihat dari samping tetap sama dengan edisi sebelumnya. Termasuk kalau kita lihat dari side skirt yang ada di bawah itu masih menggunakan perpaduan antara warna silver dengan warna hitam, di mana warna hitamnya ini menyambung mulai dari bagian depan, lalu kemudian bagian depan sebelah kiri dan kanan, lalu kemudian ke over fender, lalu kemudian ke side skirt hingga ke bagian over fender belakang dan ke bumper bagian belakang. Tidak ada perubahan termasuk garis jendelanya atau lembelnya yang tetap menggunakan warna chrome. Nah, itu untuk bagian sampingnya. Lalu kemudian dari depan nih kelihatan sekali ya, dimana kalau kita lihat dari depan, mobil Mitsubishi Expander Cross ini menjadi lebih kokoh dan lebih garang dengan penggunaan grill warna hitam, dan untuk emblem Mitsubishi-nya tetap menggunakan warna chrome yang bling-bling dan mengkilau seperti itu. Nah, itu. Nah, untuk fog lamp-nya juga masih sama seperti edisi sebelumnya, lalu kemudian untuk positioning lamp-nya juga masih sama, nggak ada perubahan, bahkan termasuk emblem yang ada di atas yang bertuliskan Mitsubishi Expander itu nggak ada perubahan dari sisi eksterior kecuali bagian grill yang ada di depan ini. Nah, selanjutnya kita lihat pada bagian grillnya ini memang dibuat dengan warna black glossy ya, warna hitam yang berkilau seperti itu, sehingga memang menjadikan mobil ini kalau kita lihat dari depan dan kalau kena cahaya seperti ini menjadi lebih cakep bosku. Nah, lampunya masih menggunakan model yang sama seperti lampu sebelumnya dengan konfigurasi yang sama juga dari lampu sebelumnya. Nah, ini sih masih tetap keren sih sebenarnya si Mitsubishi Expander. Kenapa perubahannya tidak mayor pada bagian eksterior? Karena saingan dari Expander ini sebenarnya adalah bukan Toyota Veloz, Avanza atau Xenia atau bahkan eh, apa Suzuki R3. Saingan terberat daripada Expander Cross untuk segmen yang sama adalah si Toyota Rush, Daihatsu Terios, Honda BR-V. Nah, Honda BR-V baru-baru launching ya. Honda BR-V untuk eksteriornya berubah total menjadi all new BR-V, tapi menurut Expander Cross itu masih belum menjadi ancaman berat bosku. Jadi ya nggak ada perubahan yang signifikan dari Expander Cross. Nah, kemungkinan pun nanti akan berubah ya, berubah mengikuti desain daripada si Expander yang ada sekarang. Nah, ini lampu depannya kalau kita lihat di bagian bawah untuk lampu seinnya, lalu kemudian lampu utama dan lampu jauhnya masih bersusun sama seperti pada edisi sebelumnya. Garis dynamic shield-nya masih tetap sama juga, dan menurut saya garis dynamic shield-nya ini tetap kokoh dan ya tetap garang kalau kita lihat di jalanan sih si Mitsubishi Expander Cross. Jadi menurut saya ya untuk bagian depannya masih sangat cukup lah. Nah, ini kalau kita lihat lampunya dari samping itu konfigurasi masih sama, susunannya pun masih sama seperti itu. Keren ya kalau kita lihat si Mitsubishi Expander nih, dari sisi desainnya, dari depan, dari samping, dari belakang itu tetap keren. Menurut kalian gimana bosku? Antara si Mitsubishi Expander, Toyota Rush, Daihatsu Terios, dan Honda BR-V, kalian pilih yang mana dan kalian favoritkan yang mana? Silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, untuk ground clearance masih sama dengan edisi sebelumnya, itu 220 mm, dan ini menjadi salah satu yang paling tinggi di kelasnya. Bahkan kalau nggak salah si Pajero Sport aja kalau nggak salah 218 mm. Kalau nggak salah, ini masih lebih tinggi daripada si Pajero Sport ya, karena Pajero Sport ada footstepnya. Jadi kalau ini kan nggak ada footstepnya.
ya tinggi dan bisa dipakai untuk berpetualang, sama seperti pada gambar ini dipakai untuk jalan-jalan ke luar kota atau ke pedesaan atau ke perkampungan di mana di sana banyak lubang atau banyak batu-batuan sih nggak ada masalah bosku. Tidak ada masalah dan mobil ini bisa diajak berpetualangan. Nah, velgnya menggunakan velg 17 ring 17. Nah, di mana velg ini sama seperti yang dipakai sebelumnya. Perpaduan warnanya juga sama, dual tone dengan warna chrome atau silver dengan warna hitam itu. Dan menurut saya ini desain velgnya ya masih lumayan oke lah. Dan kalau kita lihat dari sini sih memang untuk bagian kaki-kaki mobil ini kelihatan kokoh, apalagi ditambah dengan over fender ini. Apalagi kalau bannya dipakai key atau dipakaikan spacer, atau velgnya diganti pakai velg racing lah, sehingga offsetnya agak keluar. Wow, itu menjadi lebih garang lagi pastinya bosku. Nah, dari belakang juga nggak ada perubahan yang signifikan daripada Mitsubishi Expander. Untuk lampunya bahkan belum pakai lampu T-shape sama seperti yang ada di Expander. Dan untuk garis garis X-nya ini, yang kalau kita lihat di atas lampu yang warna hitam ini yang membentuk garis X, itu masih sama seperti edisi Expander sebelumnya. Rear under bumpernya juga masih sama, lower bumper bagian belakang juga masih sama. Lalu kemudian untuk reflektornya juga masih sama dengan mode vertikal. Bahkan si Expander terbaru pun menggunakan model vertikal untuk reflektornya. Untuk interior ini yang berubah bosku. Nah, ini kalau kita lihat interiornya, yang bagian dashboardnya ini pakai warna blue navy ya kalau disampaikan oleh Mitsubishi-nya, dengan bahan soft touch dan jahitan-jahitan asli, nggak lagi pakai jahitan palsu bosku. Dan kalau kita lihat untuk interiornya ini mewah bos, ya kurang lebih mengikuti interior daripada edisi terbaru si Mitsubishi Outlander Sport yang entah kapan mobil ini masuk ke Indonesia dan bersaing dengan mobil-mobil crossover sekelasnya. Ini setirnya bos berubah. Setirnya itu mengadopsi atau mirip-mirip dengan setir yang dipakai di Lancer Evolution terakhir. Dan ini memang kalau kita lihat sporty, dan mobil ini kan banyak mengadopsi teknologi, ada beberapa lah yang diadopsi teknologi dari Lancer, termasuk kalau nggak salah suspensinya. Makanya mobil ini mobil yang tinggi tapi sangat nyaman untuk dipakai harian dan dipakai untuk berpetualang. Dan kalau kita lihat ini setirnya akan sangat nyaman untuk digenggam dengan perpaduan warna yang warna silver hitam dengan bahan kulit yang pastinya asik untuk digenggam bosku, dan betah untuk mengemudikan mobil ini. Nah, di bagian setirnya nih kalau kita lihat ada airbagnya juga. Lalu kemudian di bagian sisi kiri dan kanannya dia bahannya kulit dengan perforated kayak gitu. Jadi tentu kalau keringat-keringat lah ya nggak licin jadinya setirnya. Ya biasanya kalau keringat kan tangan kita diarahkan ke AC untuk mengeringkan. Nah, di bagian setirnya juga sebelah kanan tetap ada cruise control, yang cruise controlnya ini berfungsi untuk kita membuat atau mengatur kecepatan tidak lagi dengan menginjak gas, tapi memainkan kayak touchpad yang ada di sini. Tinggal kita naik-naikkan dan turun-turunkan untuk menambah dan mengurangi kecepatan bos. Bawa mobil kayak main game ya. Nah, di bagian sebelah kiri ada audio switch-nya, voice command, ngangkat dan tutup telepon, volume, termasuk mode untuk head unit setahu saya. Kalau keliru silakan dikoreksi di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, itu. Lalu kemudian di bagian tengah ada head unit, yang ini head unitnya cukup besar. Dia pakai yang 9 inci, kalau yang Expander itu nggak salah 8 inci, yang tentunya akan sangat mudah untuk connect dengan Android dan dengan iPhone, karena mobil ini support untuk Android Auto dan Apple CarPlay. Dan tentu ada beberapa fitur entertainment menarik berikut yang disematkan di mobil ini. Nah, di bagian bawah ada blower AC-nya, yang blower AC-nya ini ada housing-nya yang sekelilingnya atau dikelilingi oleh bahan soft touch dengan jahitan asli itu. Dan di bawahnya ada AC, yang ini AC-nya digital tapi pengaturannya masih manual. Nah, yang sebelah kanan ini adalah untuk suhunya, yang sebelah kiri adalah untuk power blower-nya atau power
kipasnya lah untuk hembusan anginnya. Nah, ada untuk on off-nya juga di bagian sebelah kanan untuk off-nya, lalu kemudian untuk pengatur sirkulasi udara, lalu kemudian ada modenya, lalu kemudian maksimum cool-nya ada, dan ada untuk defogger juga, bos. Cukup lengkap dan diatur manualnya itu asik karena kita bisa mengoperasikan AC-nya sambil kita mengemudi tanpa mengurangi pandangan, bos. Dan di sini ada tempat penyimpanan lagi, bosku, sama seperti expander yang ada saat ini. Nah, ini bahannya soft touch ya. Kalau kita lihat dengan jahitan-jahitan asli lagi pastinya. Kalau selama ini kan jahitannya jahitan-jahitan palsu, sekarang asli. Lalu kemudian yang bagian sini sepertinya dia pakai black glossy perpaduan dengan warna silver. Kalau si expander kan di sini yang bagian tengah ini adalah aksen kayu. Nah, di bagian bawah sini juga soft touch, jadi ya nggak ada lagi ala-ala kulit tapi hard plastik. Nah, ini kalau kita lihat di sini lebih jelas ya, pakai black glossy dengan material jahitan asli yang kelihatan lebih mewah, bos. Kalian masih sabar ya, atau kalian pasti nggak sabar untuk duduk di dalam dan merasakan mewahnya interior daripada Mitsubishi Xpander Cross terbaru. Nah, ini klaster bagian tengahnya nih, kalau kita lihat di bawah sini bahkan ada tempat penyimpanan buat kita nyimpan handphone, nyimpan kartu atau lainnya. Ada slot charging juga di sini yang nanti bakal kita tunjukkan, dan mobil ini untuk setirnya itu bisa diatur tilt teleskopik dengan tuas yang ada di sebelah kiri ini. Tinggal diturunkan lalu kemudian diatur posisi mengemudi sesuai dengan yang kita inginkan, dan ini sangat ergonomis, bosku. Nyaman, bosku. Nah, untuk konsol tengahnya ini, untuk konsol tuas transmisinya nih, kalau kita lihat dia transmisinya otomatis. Lalu kemudian ini kelihatan di sini slot chargingnya, lalu kemudian ada power outlet lagi. Lengkap mobil ini, bos. Dan kalau kita lihat desain konsol tengahnya ini juga futuristik dengan desain perpaduan warna silver dan warna hitam yang modelnya menekuk lalu kemudian naik ke atas. Wah, mewah, bos. Mewah ini mobil. Padahal mobil segmen keluarga, tapi nggak asal dibikin, bos. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan electric parking brake. Jadi nggak lagi pakai tuas manual, udah pakai teknologi yang lebih modern dengan electric parking brake. Ya, tinggal dicontel ke atas dan ditekan ke bawah untuk menonaktifkan parkirnya. Dan di bagian belakangnya sini ada auto hold-nya juga. Jadi pada saat kemacetan kita berhenti, auto hold-nya aktif, ya kita lepas aja remnya setelah ngerem, maka mobilnya itu akan tetap steady dan tidak jalan. Nanti pada saat lampu merah udah berhenti, kita mau jalan lagi ya tinggal nginjek gas dan mobilnya akan melaju dengan mulus kembali menggunakan transmisi CVT yang lembut, bertenaga, dan wah, powerful, bosku. Nah, ini kalau kita lihat ada auto hold-nya, tentu ini fitur yang sangat menarik dan memanjakan calon pengguna daripada Mitsubishi Xpander Cross. Lalu kemudian kalau kita lihat pilihan di transmisinya ada mundur, ada netral, ada maju, lalu kemudian ada untuk low pada saat kita ingin menanjak dan kita butuh rasio gear yang lebih kokoh dan lebih tangguh untuk tanjakan, ya kita tinggal pasang di low. Itu sih. Nah, mobil ini menggunakan CVT transmission sebagai varian atau sebagai hal terbaru atau fitur terbaru yang disematkan pada transmisi mobil ini. Jadi nggak lagi pakai otomatis konvensional, sehingga mobil ini tentu menjamin kenyamanan dan smooth pada saat berakselerasi. Jadi tidak langsung tidak kasar pada saat berakselerasi dengan transmisi CVT ini. Ini tentu membuat calon pemilik Mitsubishi Xpander ini akan excited pada saat nanti memiliki mobilnya dan menggeber mobilnya ini di jalanan. Nah, ini head unitnya 9 inci nih kalau kita lihat, dan ada banyak fitur di situ. Ada Bluetooth juga, ada radio pastinya, dan banyak lagi yang tentu hal-hal standar yang ada di head unit pada mobil-mobil umumnya. Dan ini kalau kita lihat head unitnya, dia modelnya yang floating, bosku. Floating jadi kelihatan modern. Ya, itulah intinya hal yang akan kalian dapatkan
Kalau inden atau ingin memiliki mobil Mitsubishi Expander Cross, gimana cara milikinya? Silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi bosku. Buruan, cepat. Kita tunggu kalian untuk menanyakan atau menyampaikan maksudnya untuk memiliki si Mitsubishi Expander Cross. Cluster meternya kayak gini. Di sini tetap ada logo Expander Cross pastinya, dan ini modern juga dengan tampilan yang ya look racing bosku. Mantap ya. Ya ini sih nggak terlalu kita bahas ya, karena kebanyakan nggak terlalu diperhatikan oleh pembeli mobil sih. Intinya kenyamanan. Nah, joknya itu pakai bahan kulit yang mana di bagian luarnya ini warnanya blue navy, lalu kemudian warna bagian dalamnya ini warna hitam. Wah, perpaduan jok yang ini bahannya kulit sintetis. Tapi informasi dari Mitsubishi, joknya ini bisa meredam panas bosku. Jadi pada saat diparkir nih mobil, joknya itu nggak panas pada saat kita tiba-tiba masuk. Setelah mobilnya dijemur, kita masuk, duduk, itu pantat kita nggak gosong sama dengan punggung atau tangan kita nggak gosong pada saat duduk di sini. Wah, hal kecil yang diperhatikan detail oleh Mitsubishi. Nah, kalau kita lihat di sini ada armrestnya juga di sini, yang bagian dalamnya bisa buat naruh tisu dan naruh botol yang banyak. Ada 4 botol muat di konsol tengahnya ini, dan kita udah pernah ngebahas itu di Mitsubishi Expander. Nah, ini cup holder ada depan ada 2. Kemarin kan cuman 1 kalau nggak salah, karena di situ ada, kalau nggak salah ya, karena di situ ada parking brake manual. Kalau sekarang kan udah elektrik, jadi ya bisalah ada banyak fitur ditaruh atau disematkan di situ. Dan ini armrestnya kalau kita lihat, armrest yang ada di bagian bawah dan sandaran tangannya ini pakai soft touch juga bosku, dengan jahitan asli pasti. Dengan jahitan asli, nggak ada palsu-palsuan. Nah, ini konsol tengahnya lebih modern pasti. Konsol tengahnya, layout dashboardnya pastinya lebih modern. Sayangnya untuk spion tengahnya dia masih manual ya, masih untuk dimming mirrornya masih manual kletek-kletek kayak gitu, belum yang electric dimming mirror. Tapi kalau electric sih wah, udah overkill. Dengan yang ada sekarang aja menurut saya udah overkill di mobil. Bahkan kalau kita lihat di bagian sini itu ada visibility lagi untuk menjamin luasnya pandangan pada saat kita mengemudikan mobil ini. Di pilar A-nya itu nggak dibikin tertutup, yang ini tetap terbuka. Dan ya kita udah tahu bahwa posisi dashboardnya agak tinggi, dan tetap pandangan yang luas itu di provide oleh si Mitsubishi Expander Cross ini bosku. Nah, ini beberapa fitur yang ada. Head unitnya pastinya, AC-nya, lalu kemudian sandal tangannya dengan soft touch, cup holder di bagian jok tengahnya itu, lalu kemudian ini start dan stop engine button pastinya, lalu kemudian jok bagian belakang yang bisa dilipat full untuk bahkan kita tidur-tiduran di bagian jok belakangnya. Nah, ini fitur yang lainnya buat charging di bagian belakang sini kita udah bahas di Mitsubishi Expander. Ada USB tipe A dan ada USB Type C untuk kita charging gadget kita sepanjang perjalanan. Dan ya joknya ini ada tempat penyimpanan yang banyak pula bosku. Jadi ya backseat pocket itu ada di Mitsubishi Expander. Nah, ini tempat penyimpanan, ramai sekali tempat penyimpanan Mitsubishi Expander. Sehingga memang Mitsubishi Expander ini dianggap sebagai mobil dengan akomodasi yang paling baik di kelasnya. Paling baik di kelasnya. Untuk tipenya masih sama seperti edisi sebelumnya, kecuali di sini belum diumumkan tentang si Mitsubishi Expander Cross Rock for Fosgate. Yang ada hanya di Expander Premium Package yang sebelumnya udah ada juga, lalu kemudian Expander Cross yang dulunya AT jadi CVT, lalu kemudian Expander Cross Manual Transmission. Nah, entah kapan nanti akan ada Expander Cross yang Rock for Fosgate juga. Sekarang masih ada yang varian lama Rock for Fosgate. Kalian mau? Hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi bosku. Untuk varian warna, ada warna putih, ada warna jet black, lalu kemudian black silver, lalu kemudian graphite gray, dan sunrise orange. Ya, saya sih paling suka yang putih atau hitam atau yang orange ini. Tapi balik lagi, warna itu subjektif, masing-masing beda seleranya bosku. Nah, ini adalah spesifikasinya. Sorry kalau nggak begitu kelihatan dengan jelas. Nah, ini panjangnya 4.500 mm, lebarnya kalau nggak salah 1,8, tingginya keseluruhan 1,7 meter, ground clearance udah jelas ya. Bahkan untuk manual itu 225 bos. Lebih tinggi lagi bos yang manual ground clearance-nya. Entah kenapa. Lalu kemudian tipe mesinnya masih sama dengan edisi sebelumnya, 105 PS dan 141 Nm. Tangkinya kapasitasnya 45 liter, transmisinya CVT atau manual dengan 5 percepatan.
Untuk suspensinya bagian depan pakai McPherson, lalu kemudian bagian belakang pakai torsion beam. Nah, pengeremannya belakang masih menggunakan drum brake, yang depan udah disc brake. Wow. Cruise control ada di CVT ya, CVT dengan CVT Premium Package, yang di manual nggak ada cruise controlnya bosku. Varian paling murah dari Mitsubishi Xpander Cross. Nah, itu lalu kemudian wheel dan tire-nya, ukuran bannya ya 205/55 ring 17, positioning lamp-nya LED, fog lamp-nya LED, lampu depannya LED juga, bahkan rear combination lamp-nya juga LED bosku. Cakep. Instrument door panel two tone black and navy blue with soft ya, soft touch lah intinya. Cakep. Dan steering wheelnya bahannya kulit, tadi kita udah tunjukkan. Tilt teleskopik oke. Semuanya available. Ya kayak gitulah intinya. Nah, untuk audio feature-nya ini ada banyak, AM FM, USB player, iPhone, Bluetooth, voice recognition, smartphone connectivity itu ada juga. Speed sensing door lock itu ini yang baru juga yang ditambahkan seingat saya. Jadi auto locknya tuh ada, mendekati kecepatan 20 km, mobil ini akan mengunci untuk pintunya secara otomatis. ABS EBD udah ada, brake assist sudah ada, dual laser airbag di bagian depannya, seatbelt pastinya udah ada semua sebagai standar safety. ISOFIX juga, lalu kemudian ASC-nya ada, hill start assist-nya ada untuk semua varian bosku. Untuk semua varian ada hill start assist. Nggak tahu gimana kalau manual pakai HSA, enak sekali itu. Lepas kopling, tinggal masukkan transmisi, tinggal gas, nggak mundur mobilnya. Wah, menarik juga. Menarik sekali. Parking sensor dan rear view camera di semua varian Xpander Cross ada. Keyless operation system di semua varian. Immobilizer with security alarm di semua varian ada. Wow, kurang lengkap apalagi bosku Mitsubishi Xpander Cross ini. Menurut saya ini aja udah overkill bosku. Wah, segerakan pemesanan atau inden untuk mobilnya, karena informasinya akan di-delivery di awal tahun depan. Untuk harganya akan kita update segera setelah kita dapat informasi resmi mengenai harga mobil ini. Tapi kemungkinannya sih naik, mengingat beberapa fitur tambahan yang ada di mobil ini. Well, itu update kita untuk sementara, dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.